Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang scaling VLAN, secara khususnya adalah VTP, konsep-konsep kerja dari VTP dan operasi VTP, bagaimana mengkonfigurasikan VTP berdasarkan kurikulum Cisco CCNA version 6 semester yang ketiga. Seiring dengan jumlah switch yang bertambah pada jaringan kecil atau medium, ini biasanya administrasi yang diperlukan untuk melakukan manajemen VLAN dan jalur trunking di sebuah jaringan menjadi sebuah tantangan. Di jaringan yang lebih besar, VLAN manajemen bisa menjadi menyeramkan. Daunting itu adalah bahasa untuk menyeramkan. Seperti yang terlihat pada gambar 1 di sini, mari kita asumsikan bahwa VLAN 10, 20, dan 99 sudah diimplementasi. Sudah ada. Kemudian kalian harus menambahkan VLAN 30 ke semua switch ini. Perhatikan jumlah switch-nya banyak ya. Ada tambahan satu VLAN lagi, VLAN 30 nih. Waduh, kalau kita nambahin manual satu persatu, itu benar-benar menantang sekali ya. To say the least, itu sangat-sangat menantang. Jadi, kita memerlukan sebuah mekanisme yang memudahkan kita untuk melakukan proses manajemennya. Nah, kita lihat di sini, untuk menambahkan secara manual, kita harus tambahkan kepada semua switch, berarti di sini ada 12 switch yang harus dikonfigurasi. Nah, untuk membantu si adminnya supaya tidak perlu melakukan konfigurasi satu persatu secara manual, maka ada sebuah protokol yang disebut dengan VLAN Trunking Protocol, disebut VTP. VTP mengizinkan seorang network administrator untuk melakukan manajemen VLAN dalam sebuah switch, ya, yang dikonfigurasikan sebagai VTP server. Kuncinya di sini, kita akan buat sebuah VTP server pada sebuah switch. Switch-nya bertindak sebagai server, di mana nanti akan didistribusikan informasi pada VTP server itu dan disinkronisasikan informasi VLAN-nya. Dia akan mensinkronisasikan melalui jalur trunk link ke semua switch yang mendukung VTP pada jaringan tersebut. Proses ini akan mengurangi permasalahan yang terjadi karena salah konfigurasi. Kita konfigurasi 3 kali persis berulang mungkin tidak masalah. 4 kali, 5 kali, 6 kali, tingkat kemungkinan kita salah konfigurasi yang harus sama persis di setiap perangkat akan makin tinggi. Jadi human error itu akan meningkat probabilitasnya seiring dengan jumlah perangkat yang harus dikerjakan ya. Nah, dengan menggunakan mekanisme VTP ini, kita hanya konfigurasi nanti di VTP servernya, switch yang menjadi VTP server, kemudian nanti akan disinkronisasi. Jadi ini akan mengurangi kemungkinan kesalahan konfigurasi dan inkonsistensi. Sebagai catatan, VTP hanya mempelajari normal range VLAN. Jadi dia hanya memahami VLAN-VLAN normal dari nomor ID 1 sampai 1005. Kode VLAN extended yang lebih besar dari 1005 tidak didukung oleh VTP versi 1 ataupun VTP versi 2. Ada VTP versi 3 yang memang mendukung extended VLAN, tapi kita tidak akan membahasnya di dalam kurikulum ini. Catatan tambahan, VTP nanti akan menyimpan konfigurasi VLAN di dalam database berupa sebuah file yang disebut dengan VLAN.dat. Dat itu biasanya data. Oke, kita akan lihat di sini, tabel pada gambar 2 ini akan menyediakan deskripsi singkat dari komponen penting VTP. Mari kita lihat, komponen pertama adalah VTP domain. VTP domain itu terdiri dari 1 atau lebih perangkat switch yang terinterkoneksi. Semua switch di dalam domain akan berbagi konfigurasi VLAN menggunakan iklan VTP. Switch yang ada pada domain VTP lain, meskipun ada di
mungkin berdekatan secara fisik, tapi VTP domain yang lain tidak akan bertukar pesan VTP. Di mana nanti batasan VTP domain adalah sebuah router atau perangkat layer 3 lain seperti multi-layer switch layer 3 yang akan menjadi pembatas dari setiap domain. Nah, itu terkait dengan VTP domain. Jadi domain itu kita bisa anggap ruang lingkupnya lah ya, kelompoknya. Berikutnya adalah VTP advertisement, iklan dari VTP. Setiap switch pada VTP domain akan mengirimkan konfigurasi global dalam bentuk iklan secara periodik dari setiap port terang ke alamat khusus di reserve multicast address. Tetangga neighboring switch di sini, switch tetangga akan menerima iklan-iklan ini dan mengupdate VTP dan VLAN configuration-nya sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa VTP akan bekerja menggunakan cara iklan periodik, mirip seperti protokol RAID. Lalu VTP modes, sebuah switch bisa dikonfigurasikan pada 1 dari 3 VTP mode, yaitu mode server, mode client, atau mode transparent. Ada 3 pilihannya, nanti akan ada penjelasan dari masing-masingnya. VTP juga mendukung password. Switch pada VTP domain bisa dikonfigurasikan menggunakan password. Nah, itu 4 komponen utama dari VTP, dari maksudnya cara kerja konsep VTP. Dengan catatan VTP advertisement atau iklan VTP tidak akan dipertukarkan jika jalur terang antar switch tidak aktif atau jika terangnya salah konfigurasi. Kalau terangnya salah konfigurasi ya biasanya tidak aktif. Oke. Nah, itu pengantar dasarnya. Kita lanjutkan. Mode VTP. Tadi disebutkan bahwa setiap switch bisa memilih 1 dari 3 mode sebagai server, sebagai client, atau sebagai transparent. Mari kita lihat detailnya. Sebuah VTP server, switch yang dioperasikan dengan mode VTP server, akan melakukan iklan dari VTP domain, akan mengiklankan kepada VTP domain tersebut ya, ke semua switch yang mendukung VTP. Jadi VTP server menyebarluaskan iklannya. VTP server akan menyimpan informasi VLAN. VTP server akan diizinkan untuk membuat, menghapus, atau merubah VLAN untuk domain. Jadi menambah VLAN baru, menghapus VLAN baru, atau rename nama VLAN-nya boleh pada mode VTP server. Dan ini adalah mode yang default. Jadi setiap kali kita nyalakan sebuah switch Cisco, dalam mode standar, dia sudah langsung menganggap diri dia adalah server dari VTP. Jadi ini nilai defaultnya. Kalau tidak dikonfigurasikan secara eksplisit dalam mode lain, maka mode VTP default adalah VTP server. Tipe yang kedua adalah VTP client. VTP client berfungsi seperti VTP server, tetapi tidak bisa membuat, mengubah, atau menghapus VLAN. Jadi dia juga tetap melakukan fungsi-fungsi seperti VTP server, yaitu mengirimkan iklan ke dalam VTP domain yang sama secara periodik, gitu ya. Dia juga menyimpan sebenarnya informasinya di dalam catatannya, tetapi sifatnya adalah hanya selama switch-nya menyala. Jadi VTP client only stores the VLAN information for the entire domain while the switch is on. Artinya kalau switch-nya mati, listriknya dimatikan atau mengalami kegagalan, dia restart, dia tidak punya catatan tentang VTP lamanya. Jadi kalau kita melakukan reset switch, semua informasi VLAN-nya hilang. Nah, karena ini bukan mode default, maka kamu harus mengkonfigurasikan mode VTP client secara eksplisit dengan perintah. Karena ini bukan mode default. Selanjutnya, tipe yang ketiga,
VTP transparent. VTP transparent atau switch yang dikonfigurasikan dengan mekanisme transparent tidak berpartisipasi di dalam VTP kecuali untuk melakukan forwarding VTP, iklan VTP kepada VTP client dan VTP server. VLAN bisa dibuat, bisa dinamai, dan bisa dihapus, tapi sifatnya hanya lokal di switch itu saja sendiri. Jadi kita bisa membuat, menamai, menghapus pada pada switch yang menggunakan mekanisme VTP transparent, tapi hanya pada switch itu saja sendiri. Untuk membuat extended VLAN, sebuah switch harus dikonfigurasikan sebagai VTP transparent saat kita menggunakan versi VTP versi 1 atau 2 yang lama. Jadi ini juga bukan mekanisme defaultnya. Catatan tambahan, sebuah switch yang ada di dalam mode server atau client dengan nomor revisi yang lebih tinggi dari VTP server saat ini akan mengupdate semua informasi VLAN di VTP domain tersebut. Jadi di sini nanti dia mengetahui mana yang lebih baru, mana yang tidak baru adalah dengan nomor revision. Nanti kita akan bahas dalam praktikumnya, nomor revision. Nomor configuration revision ini akan kita bahas di bab-bab berikutnya, tapi sebagai catatan best practice, langkah terbaik, direkomendasikan oleh Cisco untuk mendeploy VTP dalam transparent mode dulu, supaya kontrol VLAN-nya lebih mudah di awal. Nanti baru kalau sudah mendapatkan datanya baru bisa dikonfigurasikan ke VTP menjadi VTP server atau client. Oke, next. Mari kita lihat apa sih beda-bedanya dari 3 jenis mode kerja ini. Server, client, dan transparent secara eksplisit. What are the differences? Perbedaannya apa? Jadi kalau VTP server sudah jelas, ini adalah fungsi utamanya adalah manajemen domain dan konfigurasi VLAN-nya, di mana sebenarnya kita bisa membuat lebih dari satu VTP server. Multiple VTP server can be configured. VTP client mengupdate local VTP configuration saja, hanya lokal. VTP client tidak bisa mengubah konfigurasi VLAN. VTP transparent bisa manage local VLAN configuration dan tidak dibagi. Kuncinya di sini kalau transparent, dia tidak membagi dengan VTP network. Tapi dia bisa meneruskan. Iklan dari kiri diteruskan ke kanan. Iklan dari kanan diteruskan ke kiri. Does it respond to VTP advertisement? Apakah merespon pada iklan VTP? VTP server akan berpartisipasi secara penuh, VTP client berpartisipasi secara penuh, tapi VTP transparent hanya memforward saja. Apakah konfigurasi global VLAN dipertahankan saat restart? Ya, karena disimpan di Envera pada VTP server. Tapi pada VTP client tidak. VTP client akan kehilangan konfigurasinya karena hanya disimpan di RAM. Pada VTP transparent juga tidak, karena local VLAN configuration hanya dia tidak menyimpan dan tidak mengikuti informasi dari VTP server, tetapi kalau ada konfigurasi lokal, dia disimpan di Envera, lokal untuk dirinya sendiri. Berikutnya, does it update other VTP enabled switch? Apakah dia mengupdate switch VTP yang lain? Pada server dan klien iya, pada transparent tidak, karena dia hanya sebagai penerus, dia berdiri sendiri kalau transparent itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, maaf Pak. Ya, silakan. Next, VTP advertisement. Mari kita bahas cara kerja dari iklan VTP. Di sini kita punya dua switch, switch S1 di kiri, switch S2 di kanan. Mari kita lihat, VTP akan menggunakan 3 tipe advertisement. Pertama adalah summary advertisement, iklan summary, iklan yang sudah disingkat ya. Ini akan menginformasikan pada switch adjacent itu yang di sebelahnya, yang berhubungan di sebelahnya.
tentang informasi nama domain VTP dan nomor konfigurasi revision. Jadi summary advertisement isinya adalah VTP domain name dan configuration revision number, nomor revisinya, nomor urut revisinya. Tipe yang kedua adalah advertisement request. Ini adalah respon dari summary advertisement. Jadi sesudah menerima summary advertisement, dan kalau summary advertisement itu berisi nilai di mana configuration revision-nya lebih tinggi daripada yang digunakan oleh si switch saat itu, maka dia akan meminta advertisement request. Dia akan, oh nomor kamu lebih tinggi dari saya, nomor konfigurasinya. Ya, jadi saya minta informasi lebih baru dari kamu. Karena pada VTP yang dianggap lebih update adalah nomor konfigurasinya lebih tinggi. Tipe advertisement yang ketiga adalah subset advertisement. Ini yang berisi informasi VLAN, termasuk semua perubahan. Secara default, Cisco Switch akan menggunakan summary advertisement, mengirimkan summary advertisement setiap 5 menit. Summary advertisement menginformasikan switch VTP sebelahnya, adjacent, tentang konfigurasi saat ini di VTP domain dan nomor konfigurasinya. Nomor revisi dari VTP itu sebenarnya adalah angka yang terdiri dari 32 bit biner ya, yang mengindikasikan level revisi untuk sebuah VTP paket. Setiap VTP device akan mencatat nomor revisi VTP ini sebagai bahan untuk nanti dibandingkan. Informasi ini digunakan untuk menentukan apakah iklan yang diterima, receive information, is more recent, lebih baru, dianggap lebih update daripada versi yang dipakainya saat ini. Setiap kali kita mengubah sebuah VLAN pada VTP device, maka nomor konfigurasinya meningkat jadi 1. Catatan, untuk mereset nomor konfigurasi pada switch, ganti nama VTP domainnya. Sesudah itu ganti lagi menjadi nama yang asli. Jadi setiap kali kita ganti nama VTP domain, itu nomor konfigurasinya reset lagi, jadi 0 lagi. Saat switch menerima summary advertisement packet, switch kemudian akan membandingkan VTP domain name-nya dengan nama VTP domain dia sendiri. Jika namanya berbeda, maka dianggap, oh ini mah iklan dari domain VTP yang berbeda, saya abaikan saja, bukan urusan saya. Tapi kalau namanya sama, maka switch akan membandingkan kembali nomor revisi dengan nomor revisi yang sedang dia pakai. Jika nomor revisinya lebih tinggi atau sama dengan paket configuration yang diterima, maka diabaikan. Artinya gini, misalnya, saya ambil contoh di sini ya, si S1 memiliki nomor revisi 17. Ya, setiap 5 menit kan dia akan mengirimkan ke kanan VTP summary advertisement. Diterima oleh switch 2. Switch 2, kalau dia ternyata juga nomornya adalah 17 atau bahkan mungkin lebih tinggi, nanti akan ada kasusnya, kondisinya di mana mungkin saja yang lebih tinggi menerima iklan yang lebih rendah, maka dia akan mengabaikannya. Ya. Karena ini sama 17 sama 17, dia tidak akan meminta VTP advertisement request. Tetapi kalau ini misalnya 16, yang ini 16, S2 akan melihat nomor revision saya lebih kecil daripada summary advertisement dari S1. Berarti S1 lebih update dari saya. Saya akan meminta informasi. Disinilah yang VTP message tipe kedua, VTP advertisement request-nya. S1, kamu nomornya lebih tinggi tadi, 17. Saya minta dong informasi yang paling baru, sekarang apa informasi paling update? Maka ini yang dikirimkan VTP subsetnya, informasi semua VLAN-nya. Itu kurang lebih cara kerjanya. Ya, jadi selama konfigurasi dari revision-nya lebih rendah dari perangkat yang menerima, maka si perangkat yang menerima VTP summary advertisement ini kemudian akan meminta informasi kepada si pengirim. Tapi kalau sama atau bahkan punya dia lebih tinggi, diabaikan saja.
Nah, yang dikirimkan di VTP subset advertisement ini apa? Yang dikirimkan adalah informasi VLAN, ya. Misalnya kalau sebelah di S1 sudah ada ditambahkan, dihapus atau diganti VLAN pada VTP server. VTP server kemudian meningkatkan informasi nomor konfigurasi setiap kali ada perubahan. Dan sesudah itu dia akan mengirimkan summary advertisement. Ada satu atau beberapa subset advertisement yang mengikuti summary advertisement, berisi informasi VLAN termasuk semua perubahan. Jadi iklan yang ini, VTP subset advertisement ini bisa saja lebih dari sekali, tergantung kebutuhan dan kondisi. Sekarang kita lihat VTP version. Tadi di awal kita sudah mendapatkan bayangan bahwa ada version 1, 2, dan 3, tapi version 3 di luar dari skop pembelajaran kita. Kita akan bahas 1 dan 2. VTP version 1 adalah default VTP mode pada semua switch, di mana dia hanya mendukung normal range VLAN saja. VTP version 2 mendukung normal range VLAN dan mendukung jaringan yang menggunakan topologi token ring. Token ring itu yang begini ya, perangkatnya. Topologinya seperti ini ya. Lalu support advanced feature termasuk nomor type length value TLV, version dependent transparent mode, dan consistency check. Nanti kita akan kalau diperlukan akan dibahas secara eksplisit, tapi umumnya fokus kita utama di sini adalah nanti mengkonfigurasikan VTP secara umum.